Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rai Widyastuti dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Kali ini saya akan membahas mengenai adiksi game online. Nah, kira-kira kapan sih game online itu muncul? Ya, game online sendiri muncul pada tahun 1969 dengan format 2 pemain. Sedangkan game online sendiri muncul di Indonesia pada tahun 2001. Game saat itu muncul game yang bernama Nesia Online. Game ini merupakan game RPG dengan berbasis studi. Nah, permainan yang berasal dari negeri Korea ini merupakan game pertama yang menyediakan fitur chat dan game. Salah satu survei di Indonesia menyebutkan bahwa kebanyakan remaja sering bermain game online sebanyak 35% dan 55% diantaranya adalah remaja pria. Adiksi game online dapat menyebabkan distorsi waktu, kurang perhatian, tindakan kekerasan, hiperaktif, emosi yang negatif, dan perilaku yang agresif. Apa itu adiksi game online? Nah, adiksi game online yaitu sebuah perilaku seseorang yang ingin terus memainkan game online tersebut hingga si pelaku tidak bisa mengontrol perilakunya sendiri sehingga waktunya terbuang-buang dalam bermain game. Kira-kira gejala kecanduan game online itu seperti apa? Ya, seperti dia bermain terlalu lama, melebihi dari orang biasa. Contohnya, dia bermain lebih dari 3 jam sehari. Jadi dalam sehari kira-kira tuh setengah harinya atau seharian full dia bisa menghabiskan waktu hanya untuk bermain game. Terus yang kedua, menghiraukan aktivitas sosial dan lain seperti makan, berinteraksi dengan orang tua atau teman, dan ini akan mengakibatkan ganggunya aktivitas sehari-hari, menurunnya tingkat akademis, menurunnya hubungan keluarga, dan perkembangan sosial terutama di kalangan remaja. Ada beberapa contoh game online yang saat ini digemari oleh banyak pengguna game. Dari game-game yang tadi semua memiliki dampak, di mana dari sisi kesehatan seorang pecandu game menurun. Bagaimana tidak, mereka lebih memilih untuk mempush rank atau mabar dengan teman-teman atau dengan sekuatnya daripada untuk tidur. Sisi psikologis, di mana di gambar yang telah saya tayangkan tadi ada unsur-unsur perkelahian dan unsur peperangan, di mana itu secara tidak langsung akan memengaruhi alam bawah sadar para remaja yang kecanduan game online. Dari aspek sosial atau dari segi sosial, di mana remaja yang sering bermain game online sampai kecanduan, biasanya mereka susah untuk bersosialisasi di dunia nyata. Dari situ menciptakan sikap antisosial di mana dia tidak berkeinginan untuk berbaur dengan masyarakat, keluarga, atau dengan teman-teman. Nah, dari itu merupakan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh remaja yang telah kecanduan game online tersebut. Tidak hanya dampak negatif yang didapat, tetapi ada juga dampak positif jika pengguna game bisa meminimalisir waktu dalam bermain game, yaitu yang pertama, dapat membuat keputusan dengan cepat. Bagaimana tidak? Contohnya di dalam permainan PUBG. Nah, di situ kita harus dengan cepat mengambil keputusan untuk bertahan ataupun untuk maju untuk menyerang musuh. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, dapat membantu mengurangi rasa sakit. Contohnya, jika kalian atau teman-teman kalian sedang patah hati ataupun depresi, sudah stres dengan tugas dan segala macam, bisa melampiaskan
segala kekesalan, rasa sakit tersebut dengan game. Tetapi ingat, dengan meminimalisir waktu, jangan sampai melebihi sehingga akan menjadi kecanduan. Nah, yang ketiga itu mengurangi stres yang tadi saya sudah sebutkan. Dan selanjutnya yang keempat, mendapat teman baru. Nah, karena di dalam game tersebut kita mabar, kita main bareng dengan beberapa teman, maupun yang baru dengan orang yang lama, kita akan mendapat teman baru di mana ada squad di dalam situ. Nah, di dalam squad situ banyak banyak pemain dari luar negeri, dalam negeri, dan itu membuat kita mendapatkan teman baru. Ingat sekali lagi, harus dengan meminimalisir waktu, jangan sampai menjadi kecanduan. Nah, yang selanjutnya itu membuat pengguna pemain game online lebih pintar bahasa Inggris. Nah, mengapa tidak? Karena di beberapa game memang tidak menyediakan bahasa Indonesia. Nah, sehingga ini akan memaksa para pemain game online tersebut untuk memahami bahasa dari game tersebut. Bagaimana Islam memandang adiksi game online? Nah, Islam tentunya bukanlah agama yang tidak mengerti tentang manusia. Islam memperlakukan manusia sesuai dengan naluri dan kemanusiaannya. Nah, Islam memberikan keluasan dan kelapangan bagi manusia untuk merasakan kenikmatan hidup. Hal ini ada sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah. Ia merasa bahwa hidupnya dipenuhi dengan keselubungan kemunafikan. Lantas di benaknya, ia berpikir bahwa dia hidup dalam kepura-puraan. Jika berhadapan dengan Rasulullah, dia selalu taat, tidak suka bercanda, selalu hatinya berzikir, dan matanya selalu sembab, dan dalam keadaan yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ia sudah di rumah, dia sudah bersama anak dan istrinya, dia selalu bercanda dan tidak serius, dan selalu melakukan hal-hal kesenangan, seolah-olah ia lupa bahwa sebelumnya ia menangis. Nah, dari situ Rasulullah pun bersabda, menunjukkan bahwa kesenangan psikologis dan hiburan merupakan dua hal natural yang terdapat di dalam diri manusia. Pun tidak melarang ataupun mengharamkan segala apapun untuk hiburan, tetapi harus sesuai dengan porsinya. Mengatasi adiksi game online yaitu harus adanya niat, dimana tidak, niat harus ditanamkan dalam diri sendiri. Jika tidak ada niat, maka apapun yang telah diusahakan oleh teman-teman atau kerabat dekat untuk meminimalisir kecanduan game tersebut hanyalah omongan belakang jika tidak adanya niat dari pecandu tersebut. Yang selanjutnya harus mencari hobi yang lain sehingga tidak terpaku hanya pada game online saja. Itu jika sudah cukup parah, maka memerlukan penanganan dari tenaga yang lebih profesional. Kira itu yang bisa saya bagikan pada vlog kali ini. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.